lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat membiatur wajah Tuhan tersenyum. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Mari anak-anak, kita dengan penuh semangat kita memuji nama Tuhan dan kita awali dengan sebuah pujian, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbulan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbulan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbulan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbulan tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Bapa untuk segala penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga sampai hari ini kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, kami senantiasa menikmati kasih Tuhan, kami senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kami bersama-sama, meskipun kami berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami masih memiliki kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami lakukan Tuhan boleh membawa kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan peralatan yang kami gunakan. Biarlah kami dari rumah kami masing-masing dapat memuliakan nama Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Ampunilah ya Bapa segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan puji-pujian kita pada kebaktian hari ini dengan pujian
setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Anak-anak, mari kita lanjutkan puji-pujian kita pada hari ini. Kami percaya bahwa anak-anak semua yang ada di rumah ingin sekali membuat Tuhan tersenyum. Oleh karena itu, kami mengajak anak-anak untuk menyanyikan pujian Ku Pilih Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Anak-anak, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan mengangkat sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Aduh. Perutku kenyang. Hatiku tenang. Kalau nggak gini, nggak disebut gembul. Tulisan apa itu? Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalau ada orang buang sampah di tempatnya, nggak ada orang, alah udahlah, aku buang sembarangan aja. Wing. Aman toh, enak toh. Ini enaknya ngapain ya? Jalan lagi Gembul, Apa cek? Bul, kamu Iya. buang sampah sembarangan ya? Yang bilang siapa? Aku lihat sendiri, Bul. Kamu mau ambil atau aku aduin sama Bu Guru nih? Kamu ambilin ya? Nggak mau, sampah siapa itu? Ah, Ayo, Ya, cepat diambil. nggak mau, Gembul, nggak mau, aku aduin Bu Guru nih. nggak mau, Aku aduin Bu Guru nih. nggak mau, Gembul, nggak mau cek, ayo, Gembul, nggak mau Gembul. cek, Ayo cepat nggak diambil. mau cek. Loh. Ini ada apa? Itu loh Pak. Itu loh Pak, Gembul Pak, buang Mince. sampah sembarangan. Nanti dulu. Jelaskan sama saya, Mince. Ada apa ini kok ribut sama Gembul kamu? Itu Pak, Gembul tadi aku lihat buang sampah sembarangan. Oh. Terus dia nggak mau Enggak, Pak, mengakui. Kamu diam dulu, Mbul. Gimana Mince, lanjutkan? Nah, tadi aku lihat itu Pak, Gembul buang sampah sembarangan. Lalu aku suruh ambil, tapi dia nggak mau Pak. Enggak Pak, Mince itu Mince Iya, Pak, Gembul, Mince. iya, aku lihat sendiri. Gembul, Mince. bener ndak apa yang dikatakan Mince? Iya Pak, Nah. kan nggak ada yang lihat, kan nggak ada yang Walaupun lihat Pak. Pak Guru ndak lihat, walaupun siapa ndak lihat, tetap ndak baik membuang sampah sembarangan. Tuh. Kan nggak apa-apa Kan Pak. sudah ada jelas peraturan di sekolah ini kalau kita ndak boleh buang sampah sembarangan. Bener ndak Mince? Tuh Pak. Iya, jadi kita Dikit harus aja kok Pak, Ayo. dikit. Karena ketaatan akan peraturan itu penting bagi kita semua. Itu ya Pak ya. Iya, sekarang diambil dulu sampahnya. Mana tadi? Ayo diambil. Iya Ayo Pak. diambil Gembul. Ayo ambil. Iya tak ambilnya. Buang pada tempatnya dulu. Iya. Tak buangnya ya Pak ya. Ya. Udah Pak. Udah ya. Sudah. Nah, sekarang Pak Aan akan jelaskan pentingnya kita itu menjadi anak-anak yang taat. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Gembul dan Mince, silakan duduk yang manis. Iya Ya, Pak. kita akan berdoa dulu. Iya. Shalom teman-teman hebat. Anak-anak didik SD Masehi Kudus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ketaatan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami dapat melakukannya sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman yang hebat, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dengan renungan ini akan saya beri tema ketaatan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan.
Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, teman-teman, ketika kita membaca firman Tuhan ini, ayat 16 dan ayat yang ke-17 dari pasal 2 kitab Kejadian, apa yang menjadi fokus perhatian dari teman-teman? Di situ ada beberapa bagian yang bisa menjadi perhatian kita, yaitu ada perintah, ada pohon, kemudian ada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada macam-macam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Dan saat ini kita akan belajar fokus kepada perintah Tuhan. Jadi kita tidak usah fokus kepada pohon, kita tidak usah fokus pada buahnya, itu tidak penting. Mau pohon-pohon itu pohon sengon atau pohon apa, itu bukan hal yang penting. Mau buahnya itu dinamakan buah tomat atau buah apel, itu pun tidak penting. Yang penting adalah di ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang perlu menjadi fokus kita adalah perintah Tuhan. Nah, seperti tadi ada gembul dan juga mince. Ketika peraturan sekolah SD Masehi Kudus ditulis dengan sangat jelas, jangan membuang sampah sembarangan. Akan tetapi segembul habis dari kantin, perutnya kenyang, hatinya tenang, dia walaupun sudah baca peraturan sekolah, tetap aja tidak mau taat kepada peraturan sekolah, sehingga dia tetap buang sampah sembarangan. Ya kan? Tadi temannya Mince yang menegur gembul, karena tidak taat itu enggak bagus. Nah, teman-teman, apa sih manfaat dari ketaatan itu? Apa sih dampaknya kalau kita itu menjadi anak-anak hebat yang mau taat, apalagi taat kepada perintah Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Jadi ketika Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama, ditempatkan Tuhan di mana? Di Taman Eden. Iya benar, di Taman Eden. Dan di sanalah Tuhan memberikan perintah supaya semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, teman-teman yang hebat, kita lihat di pasal yang ketiga dari kitab Kejadian, ternyata di ayat yang ke-6 dari pasal yang ketiga, Hawa, perempuan itu tergoda oleh rayuan si jahat. Siapa si jahat? Iblis. Kemudian dia ambil buah itu, kemudian dia makan buah itu. Ironisnya lagi malah diberikan juga kepada suaminya. Siapa? Adam. Kemudian apa yang terjadi ketika Hawa dan Adam tidak mentaati perintahnya Tuhan? Nah, ternyata di ayat yang ke-8 dari pasal yang ketiga, Adam dan Hawa menjadi apa? Ketakutan. Ketika Tuhan datang mencari mereka, mereka sembunyi. Mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Tidak ada damai sejahtera di hati mereka. Akibat dari ketidaktaatan adalah
bisa menjadikan orang itu menjadi penuh ketakutan. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Kemudian apa yang terjadi? Kita bisa lihat di ayat yang ke-12 dari pasal yang ketiga dari kitab Kejadian. Terjadilah kekacauan. Apa? Adam dan Hawa saling bertengkar, saling menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain. Karena ketidaktaatan bisa menjadikan apa? Keadaan menjadi kacau balau. Iya, mengerikan sekali ya. Ternyata dampak ketidaktaatan itu parah. Ada lagi yang paling mengerikan apa? Ketika Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Tuhan, pada akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka akan hidup penuh dengan penderitaan. Ngeri sekali bukan? Jauh dari Tuhan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Itu adalah akibat ketidaktaatan. Jadi teman-teman yang hebat, kalau Gembul tadi buang sampah sembarangan, dampaknya apa kira-kira? Wah, ngeri juga. Kalau sampah itu numpuk, yang datang kupu-kupu atau lalat. Pasti yang datang adalah lalat, yang datang adalah tikus, yang datang itu kecoa, dan semua binatang-binatang itu bisa menjadikan apa? Sakit penyakit. Dan itu bisa merugikan orang lain. Nah, kalau Adam dan Hawa tadi tidak taat pada perintah Tuhan, pada akhirnya dia menjadi orang yang penuh ketakutan, tidak ada damai, hidupnya kacau, bahkan pada akhirnya diusir sama Tuhan dari Taman Eden dan jauh dari Tuhan. Jadi teman-teman yang hebat, anak didik SD Masehi Kudus, jadikanlah kalian menjadi lebih hebat, menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan. Taat akan peraturan sekolah. Taat akan peraturan di rumah. Taat kepada peraturan pemerintah apapun itu. Tadi saya masuk ke sekolah ini, Pak Satpam langsung cegat saya, langsung mengadang saya, langsung di termogon suhu badan saya dites, disuruh cuci tangan, karena itu peraturan sekolah, maka pun saya taat. Kalau tidak taat bisa saja saya menularkan virus corona. Nah, ketaatan itu baik untuk diri kita sendiri, baik juga untuk orang lain. Kalau kita menjadi anak-anak hebat yang taat, itu baik untuk diri kalian dan juga baik untuk orang lain. Dengan ketaatan kita akan menjadi anak-anak hebat yang berkualitas, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita akan menjadi anak-anak hebat yang bermutu, yang bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan Pak Guru, Bu Guru, dan di hadapan orang tua kita. Mari kita menjadi anak-anak hebat yang selalu taat kepada peraturan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami memohon di hadapan Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang taat seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya, mari kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya
kita akan doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Anak-anak bisa mempersiapkan untuk bisa doa. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam kami melaksanakan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa kami akan menaikkan doa syafaat kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk sekolah kami SD Masih Kudus ya Bapa, kiranya sekolah kami bisa menjadikan berkat bagi sekeliling kami dan juga dapat menjadikan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang berada di rumah masing-masing, meskipun kami saat ini masih belajar melalui online di rumah masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau senantiasa tetap memberkati setiap kami. Engkau memampukan anak-anak-Mu di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa berikan kesehatan kepada orang tua kami. Engkau berikan kekuatan di dalam orang tua kami mempersiapkan untuk mencukupi kebutuhan kami di rumah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, kiranya Engkau senantiasa berikan kesehatan selalu bagi Bapak Ibu Guru dan juga Engkau berikan hikmat kebijaksanaan di dalam Bapak Ibu Guru memimpin anak-anak-Mu di dalam kegiatan pembelajaran, meskipun dalam pembelajaran kali ini masih di rumah masing-masing dan melalui online ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, Kota Kudus, kiranya di dalam masa pandemi ini, Kota Kudus ini bisa menjadikan berkat bagi setiap di sekeliling kami ya Bapa. Kiranya Kota Kudus ini bisa segera terhindar dari virus corona dan juga untuk vaksin dalam virus corona ini bisa segera ditemukan dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami kembali seperti biasa ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini, Engkau senantiasa berikan hikmat di dalam bangsa dan negara kami, dalam Bapak Presiden memimpin dan juga di dalam aktivitas ya Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini, kiranya Engkau berkati setiap kami dan juga di dalam aktivitas kami Engkau senantiasa memberikan kesehatan, Engkau berikan hikmat di dalam kami melaksanakan aktivitas kami. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami di dalam kami melaksanakan kegiatan kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan
Tuhan